Oke, pada kesempatan kali ini Ibu akan mengajarkan kalian bagaimana cara menggunakan eh, simulasi hukum Coulomb atau listrik statis ya yang akan kita pelajari pada hari ini. Seperti kalian lihat di Classroom, nanti di Google Classroom kalian akan ada petunjuk bagaimana kita akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD materi listrik statis. Jadi yang pertama kalian harus tahu dulu bagaimana menggunakan simulasi ini. Jadi nanti akan ada linknya di Classroom, kalian tinggal klik. Nah ketika kalian sudah klik, maka akan ada muncul seperti ini. Nah ketika muncul seperti ini, kalian tinggal memilih yang macro scale. Maksudnya macro scale adalah skala makro atau skala besar. Jadi kita akan mengamati berapa gaya tarik yang dialami oleh dua muatan yang sama atau yang berbeda dalam skala makro atau skala besar. Jadi tinggal diklik aja. Nah, jadi di sini ada dua buah muatan, charge 1 and charge 2, maksudnya muatan 1 dan muatan 2. Nah, muatan 1 atau muatan 2 ini bisa kita berikan muatan negatif ataupun positif. Gitu ya. Jadi penentuan angka untuk besarnya muatan itu nanti tergantung pada tabel pengamatan yang harus kalian isi. Jadi Ibu beritahu dulu petunjuknya. Sekali lagi, ini charge 1 artinya muatan 1, charge 2 artinya muatan 2. Lalu di sini ada angkanya, bisa kita gerakkan kayak gini. Dari min 10 sampai positif 10. Lalu ini ada mikro Coulomb. Maksud dari huruf yang kayak U ini itu dibaca mikro Coulomb. Mikro itu 10 pangkat minus 6. Sekali lagi, mikro itu adalah 10 pangkat minus 6. Jadi kalau misalnya muatan pertama itu misal min 4 mikro Coulomb, artinya dia adalah min 4 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Jika charge 2 itu 8 mikro Coulomb, maka dia adalah 8 kali 10 pangkat minus 6 Coulomb. Gitu ya. Jadi kalau kita mau nulis 10 pangkat minus 6 terus kan ribet ya. Makanya kita lambangkan 10 pangkat minus 6 itu menjadi mikro. Nah, lalu selain kita bisa menentukan besar muatan, kita juga bisa menentukan jaraknya. Di sini ada penggaris 0 sampai 10 cm saja, gitu ya. Kalian bisa meletakkan muatannya di beberapa tempat. Dari mulai sini, dan sini, itu terserah, tergantung dari tabel pengamatan yang akan kalian isi. Lalu, dengan kalian mengubah besar muatan dan mengubah jarak yang memisahkan dua muatan ini, maka force atau gaya tarik antar muatan itu tentu akan berubah juga. Bisa kalian lihat di sini, angkanya berubah-berubah juga. Nah, selain itu ada juga yang bisa kita identifikasi di sini adalah apakah muatannya itu saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Jadi yang harus kita lihat adalah tanda panah. Kalau misalnya tanda panahnya berlawanan arah seperti ini, artinya dia tarik-menarik. Yang tolak-menolak seperti apa? Yang tolak-menolak itu jika muatannya sama, misal sama-sama negatif, min 4 sama min 5, maka arah panahnya akan berubah. Yang Q1 ke kiri, Q2 ke kanan, artinya dia saling tolak-menolak. Jadi dari simulasi ini ada beberapa hal yang bisa kita ubah, yaitu muatan, jarak. Dari variasi muatan dan jarak itu kita bisa mengetahui berapa gaya tariknya, dan dari penentuan muatan, jenis muatan yang positif atau negatif, itu kita bisa menentukan sifatnya apakah tarik-menarik atau tolak-menolak. Nah, tabel pengamatan seperti apa? Ada dua tabel pengamatan yang akan kalian isi di Google Form. Petunjuknya dibaca dengan baik. Jadi, tabel pertama adalah, ini ada contoh. Ketika muatan 1 besarnya minus 2 mikrocoulomb, muatan 2 positif 2 mikrocoulomb, dan terpisah sejauh 2 cm. Kita kondisikan misalnya seperti ini. Artinya ini minus 2, ininya positif 2,
dan dia terpisah 2 cm, terserah ya. Pokoknya 2 cm. Di sini mau ini kan 7. Artinya kalau terpisah 2 meter artinya 2 cm artinya dia Q1-nya 5. Atau mau 4 sama 6. Terserah kalian. Pokoknya yang penting jaraknya 2 gitu ya. Maka gaya tarik yang dialami oleh dua muatan ini adalah 89,876. Gak usah ditulis semua, cukup pembulatan aja. 89,8 sekian itu cenderung ke 90. Jadi yang diisi di sini adalah gayanya 90N. Dan sifatnya seperti apa? Lihat tanda panahnya. Tanda panahnya adalah satu ke kanan, satu ke kiri. Artinya dia saling tarik menarik. Nah, untuk data nomor 1 itu contoh. 2-5 adalah tugas kalian. Jadi, silakan ubah berapa muatan 1 dan muatan 2 sesuai angka yang kalian mau dengan syarat R-nya selalu 2. Dan silakan dilihat berapa gaya tarik atau gaya tolak yang dialami oleh dua muatan itu. Lalu diisi apakah dia tarik menarik atau tolak menolak. Setelah kalian mengisi semua data, jangan lupa kesimpulan. Kesimpulannya apa? Yang berubah apa? Apa semakin besar muatan, seperti apa gayanya? Semakin kecil muatan, seperti apa gayanya? Gitu ya. Lalu tabel kedua, Q1 dan Q2-nya sudah ditentukan berapa. Jadi kalian tinggal mengganti sesuai dengan angka pada tabel ini. Lalu jaraknya adalah variasi. Variasi ini adalah terserah kalian. Mau 2, ini 2 sudah ada ya. Mau 3 cm, 5 cm, 6 cm, yang penting tidak melebihi dari apa yang simulasi ini mampu gitu ya. Maksudnya 0 sampai 10 saja gitu. Nanti dilihat berapa gaya tarik atau gaya tolak yang dialami oleh dua muatan ini. Jangan lupa juga kesimpulan. Kesimpulannya pasti berdasarkan jarak. Apakah semakin besar jarak, bagaimana gaya tariknya, atau semakin kecil jarak, bagaimana gaya tariknya. Tabel ini kalian salin di buku kalian masing-masing. Kalian gambar tabelnya dengan baik, lalu difoto dan diupload di Google Form. Silakan tanyakan kepada Ibu via Japri kalau tidak ada yang masih belum dipahami. Jika sudah, silakan mengerjakan. Batas waktunya adalah hari ini sampai jam 12 malam. Sekian dan terima kasih.